Terima kasih pimpinan Komisi 6, sahabat Komisi 6 yang kami hormati. Pak Direktur Utama dengan seluruh jajarannya, ada Pak Wadirut, ada Direktur Parta Niaga dan semuanya yang hadir di sini. Dari hulu ke hilir tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Pak Mufti Akoromah Gus Mufti, luar biasa. Saya ingin menambahkan saja, ya kita kaget semua ini Pak Dirut tentang kejadian ini. Bagaikan petir menggelegar di siang bolong itu. Tentang terjadinya mega korupsi yang luar biasa. Yang konon hampir mencapai 1.000 triliun. Dalam sejarah Republik Indonesia ini terjadi kejadian yang sangat luar biasa, menggentak kita semua. Karena ini langsung cara-cara yang merugikan negara dan juga rakyat, itu kan langsung kan BPM itu diterima oleh masyarakat. Satu sisi saya juga memberikan apresiasi waktu itu Dirut menyampaikan konversi pers ya tentang permohonan maaf itu terjadi. Dan tentu itu tidak cukup, saya pikir harus ditindaklanjuti dengan saatnya bersih-bersih Pak Dirut. Karena Pak Dirut sebagai panglima ini, ya, tentu masalah hukum kita serahkan kepada masalah hukum. Ini kan proses korupsi yang rentang waktunya panjang, ya, 5 tahun itu yang diketahui ya, yang sebelumnya pasti juga terjadi. Tetapi ini yang kita ketahui di rentang waktu 5 tahun. Itu kalau kita dari sisi kita lihat dari politis ya, itu menjelang juga pemilu 2019 dan 2024-2003. Saya yakin ini tidak sendiri, tidak hanya di yang sekarang kurang lebih ada berapa, ada 7 atau 9 itu yang menjadi tersangka. Saya pikir tidak sampai di situ. Ini pasti juga kita bicara permufakatan yang sangat jahat ini tidak hanya jatuh di situ. Nah, dalam hal ini kami tentu akan berikan dorongan kepada aparat ya, kejaksaan untuk mengurai sampai di mana itu. Masyarakat ingin mendengarkan, menanti-nanti siapa aktor di balik ini. Nah, ini saya pikir pintu masuk untuk PLN untuk betul-betul sebagai momen ini di saat pemerintahan baru ini begitu. Kalau bicara tentang profesional ya, bapak-bapak orangnya lah ya, tetapi permasalahannya praktek-praktek koruptif ini, praktek-praktek korupsi ini jangan sampai diwariskan lah begitu. Ya. Integritas, kita harus bicara integritas. Kita mempunyai harapan yang tinggi sebenarnya kepada Pertamina ini. Tetapi kalau dimulai dengan praktek-praktek ini kalau bicara ya sebetulnya sangat terstruktur, sistematis, masif dan berkelanjutan. Diwariskanlah praktek-praktek itu. Jadi saya ingin mendengarkan dari Pak Dirut kira-kira selain sudah dijalankan selama ini untuk mengurangi distrust rakyat ya kepada Pertamina, apa saja itu yang akan dijalankan untuk meningkatkan transparansi ya daripada kualitas bahan yang dijual, bahan bakar kepada masyarakat. Tentunya juga perlu langkah konkret yang akan dilakukan Pertamina untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai upaya-upaya yang sedang dilakukan. Jadi saatnya lah berbersih. Bapak akan tugas yang berat yang akan dihadapi, bicara tentang mafia konon katanya, kadang-kadang suka berbalik begitu. Ya, kita akan fokus begitu. Saya itu saking percayanya Pak Dirut, saya tetap itu pakai menggunakan Pertamax ya, tidak berubah, tidak ke lain hati saya ini.
Ini bentuk komitmen kami juga untuk bahwa Pertamina ini sebagai aset negara gitu yang harus kita jaga, kita bantu bersama. Tetapi oknum-oknum ini, ya, ini harus berantas tuh, dibersih mulai sekarang, Pak Dirut. Jadi itu yang akan kita lihat praktek langkah konkret, Pak Dirut. Itu saya kira akan mempercepat distrust masyarakat kepada Pertamina. Karena ini berdampak kepada pemerintahan loh, Pak Dirut. Apa yang terjadi di skandal korupsi di Pertamina ini. Satu sisi kita memerlukan anggaran yang luar biasa. Kalau 1.000 triliun itu kan sepertiga APBN kita. Ya, program-program yang dijalankan Pak Prabowo bisa tercover dengan 1.000 triliun itu, ya, nambah 1.000 triliun. Jadi demikian dari saya. Kami menunggu tentu langkah konkret, evaluasi, updating terus Pak Dirut, apa-apa saja yang telah dijalankan oleh Pertamina kepada masyarakat. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.